Karena ternyata hidup gue gak bisa gitu. Nah jadi dari situ gue mulai memilih teman. Sampai gue dibilang, dia tuh dijahatin. Wah Jupaka gak CS nih, bangsat tuh tukang pilih, udah miskin berarti. Miskin gak tau diri lu, gitu kan. Sampai gue muncul kata-kata miskin berkarakter dulu zaman kuliah. Jadi gue miskin gak tahu diri gitu ya. Kembali lagi dengan kita berdua, gua Vando, gua Vanda di podcast Dado Brother. Episode yang kita kali ini mau ngapain sih? Sekarang enaknya ngebahas apa ya deh kalau dibilang? Lebih ke ini kali ya, apa? Kali ini kita ngebahas ke lokal brand kali. Apa? Oh boleh, fashion. 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 Kan kalau kemarin itu kita lebih ngebahas ke brandnya masing-masing gitu kan. Oh iya sih, ada brand lokalnya mereka ya. Kalau kali ini kita harus ngebahasnya ini kali apa? Lebih ke lokalnya ya. Ya itu lebih ke expertnya ya kali. Di bidangnya udah paham kayak itu, udah kedengkot juga. Udah jago ya. Udah jago. Ya udahlah, gak usah berlama-lama kali ya. Narasumbernya kita panggil aja langsung buat yang penasaran. Siapa nih orangnya? Langsung kita panggil saja. Jupaka. Wey. Gila. Woi, sosial. Kita udah rapid semua jadi aman. Kok rapid sih? Oh, kita SWOT ya. Oh, kita SWOT. Iyalah, kita harus. Enggak boleh rapid, udah biasa itu. Bentar ya, usia. Oh iya, usia. Anjir. Oke. Kalau boleh tahu dari mana ini kelihatannya kok aduh rapi sekali, fashionable sekali Anda. Ini dari kantor. Oh, dari kantor. Kantor kan banyak ya. Jadi ini salah satu kantor banyak. Dari kantor. Tapi Bapak satu ini kok ngeliatnya keren gitu loh. Selalu keren. Ada kalau di ini. Nah, apa tuh? Endorsan. Oh, endorsan gini. Enggak lah. Kan kalau gaya kan masing-masing aja. Oke. Pokoknya senyamannya aja. By the way ini boleh diminum gak sih? Oh boleh. Kasih ya. Iya. Itu minuman dari Sen ID itu. Keren. Ini salah satu signaturenya ya. Iya betul. Terima kasih Sen ID. Itu namanya. Bapak Bedo bukannya ownernya? Bukan. Oh bukan ya. Saya cuma marketing aja. Ngebantu. Iya. Humble ya anak muda sekarang ya. Ini setelah minum kita kayak belum, kalau buat teman-teman yang belum tahu nih kayaknya Jupaka itu sih, harus memperkenalkan. Oh iya boleh. Kan kadang kan ada yang tahu ada yang enggak gitu. Iya betul. Biar menambah followers lah. Amin. Follower. Gua Jupaka, ASL-nya itu berarti udah tua anjir. Kepala 3 pokoknya. Kepala 3. Pekerjaan sebenarnya pegawai. Tapi juga sekaligus Made in Indonesia antusias. Kata-katanya keren ya. Made in Indonesia antusias. Itu. Berarti sudah berkeluarga lah ya. Alhamdulillah anak 2 ya, bocah-bocah 2. Bayi-bayi. Rame ya di rumah ya. Alhamdulillah. Kita mau nanya langsung aja. Di Instagramnya nih. Kalau Jupaka ini kan fitnya tuh bagus-bagus. Wah. Terus kayak apa ya, ada? Dilihatnya enak dong, perpaduannya dipakai apa aja kok cocok ya? Gitu. Itu gimana sih? Pesan lagi deh kopi Sen ID. Penjilat. Boleh tolong dijelaskan sedikit. Nah itu tentang pakaian atau gimana? Pakaian. Mungkin cerita basic dulu ya. Boleh. Jadi awalnya itu gue bersosial media itu buat senang-senang. Mulanya. Ya awalnya tuh ngepost apa gitu. Terus dapat kesempatan waktu itu jadi Master of Ceremony-nya USS. Wow. Jadi sebelumnya banget tuh gue tetap pekerja, tapi pernah MC juga, pernah di radio juga gitu-gitu kan. Lalu akhirnya pas jadi USS PEM dulu, angkatan pertamanya dulu. Nah dari situ mulai tuh ternyata fashion seru juga nih kalau ngebahas fashion. Walaupun sehari-hari emang gue tergantung kantor sih. Dulu pernah kantor yang pakai seragam, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah juga kantor yang kebetulan agak bebas waktu itu di kosmetik. Ya udah berkreasi aja, suka-suka gaya aja deh intinya begitu. Terus tapi dulu sempet kebawa sama arus. Dulu tuh kan zaman-zaman yang hype bis, sempat terjebak ke lingkaran setan tuh dulu ya. Jadi kalau nggak pakai apa nggak keren. Jadi dulu nabung tuh. Kalau dulu sebagian orang kaya langsung beli, gue nabung tuh dulu dapat beberapa item. Bersih keras. Terus dulu lumayan sih. Sampai akhirnya
sadar bahwa fashion itu bukan soal apa ya? Bukan soal Mahal. bukan soal brand. Bukan oke. soal brand, tapi Oke. soal seberapa lu nyaman pakai sehingga enak dilihat orang. Intinya tuh kalau mau keren itu nggak harus mahal. Betul. Itu tipsnya. Intinya kalau yang gue lihat ya kayak baju apapun kalau misalkan selagi lu pede itu bagus juga kan. Yes, sebenarnya. bener. Intinya dari diri lu Bener. sendiri kan. Apalagi sekarang banyak retailer yang jual baju-baju keren kan, Oh iya. Ya, yang merek betul. U gitu kan, Ah, merek iya. H dan huruf M gitu Iya, kan. iya, iya. Itu kan keren-keren tuh. Keren. Menurut gua nggak terlalu mahal, tapi Yes. worth it. Bener. Cuman merek lokal sekarang menurut gua gokil. Oke. Sekarang gokil. Wah, merek Indonesia menurut gua sekarang gokil. Ini juga nih Indonesia. Mana tuh? Itu made in Indonesia tuh. Iya. Itu yang Indonesia tuh Dari apa ya? apa tuh gue lupa deh. Ayam gitu. Nah. Mudah-mudahan kita dikasih ya. Amin. Amin. Ini celana gue juga dari Meetup. Oh. Ya kan? Semoga kita juga dikasih. Ini ada batik-batik. Baju endorsean sih maaf. Nah ini dalamannya merek lokal. Oh. Nom Nomi. Keren juga. Ya. Kita Iya. mudah-mudahan kita berdua juga bisa ya, Dak. Amin. Amin. Bisa Amin. mengikuti jejak nomor satu. Waduh. Kalau mau nanya item tuh Ya. ada nggak sih favoritnya Yupaka ini? Favorit. Dulu itu gue suka banget pakai Untold. Pokoknya 2020 tuh udah zamannya gue pakai made in Indonesia deh. Oke. Gue oke, selalu pakai made in Indonesia ditemanin brand-brand luar. Terserah tuh apapun ya. Sepatu gue jujur kadang-kadang pakai lokal, kadang-kadang pakai yang luar. Ruang. Karena masih nyaman-nyamanan tuh kalau Iya. sepatu ya. Brand favorit gue dulu Untold Co. Nah itu gue suka banget. oke. Sekarang mulai tergeser-geser ada Aeon by Natare, terus ada Denim Meet Up, ada Rukas, ada Serval, itu Banyak. 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 Pokoknya brand-brand Indonesia. Tapi sekarang dulu kan proporsi brand Indonesia gue mungkin cuma 20%. Sekarang mungkin 2020 orang lihat Jupaka suka banget pakai brand kita gitu, brand Indonesia ya. Sekarang udah 65%, 70% tuh brand Indonesia loh. Keren. Baju-baju luarnya gue kadang jual, kadang kasih, ya gitu-gitu udah mulai tergeser lah. Karena brand Indonesia kalau Vando tahu itu kualitasnya menurut gue ada yang lebih bagus bahkan. Oh. Boleh jelasin Ya. apa ya bagusnya? Mungkin bener-bener. kenapa lu yang dari awalnya suka banget mungkin brand luar ya Do ya, yang udah terpercaya Ya. gitu. Sekarang udah mulai beralih ke lokal. Oke. Apa tuh yang membuat lu pertama kali? Yang pertama itu adalah karena bukan orang kaya. Sama saya juga. Itu. Oh, iya. Itu satu tuh. Karena Ya, suka oke. nggak suka brand luar yang gue beli kalau nggak pas diskon, Oh, pas harga-harga resale yang make sense itu gue beli. Cuman brand lokal menurut gue affordable itu dulu. Oh, oke. Yang kedua, gue selalu lihat fashion itu dari cuttingan, Dari cuttingannya. potongannya. Oke. Ya ada yang boxy fit, ada yang oversize, ada yang regular fit. Menurut gue sih sayang kalau lu nggak jadi part of Made in Indonesia evolution sih. Menurut gue ya. Iya, iya. Sayang sih karena sepatu luar ya bagus, Ya, keren, keren, ya. keren. Tapi sampai Enggak. kapan sih? Iya. Kalau keren tapi lu akhirnya cuman bisa ngerokok sebungkus Iya. seminggu gitu kan? Dibanding lu pakai brand Indonesia sama bagusnya, tapi lu bisa ngerokok sebungkus tiga bungkus gitu Iya. seminggu ya. Oh ya bahaya sih ya buat kesehatan ya. Pokoknya jangan banyak-banyak juga, Ya, jangan ya, banyak-banyak. Bahaya juga ya, sorry. Kok malah edukasinya goblok ya? Kali-kali. Tapi ada kebanggaan gak sih tuh kalau kita tuh pakai yang misalnya Kan ada beberapa lokal orang ya, yang kayak kan gitu kadang ya, kan ada yang kayak gue pakai lokal nih nggak pede nih. Tapi ada nggak sih kalau kita Jupaka sendiri pakai baju lokal atau celana atau sepatu itu kayak gue Bangga. seneng banget nih pakai ini nih. Oh iya, bangga banget. Bangga banget. Apalagi kalau kayak tadi gue pakai celana ini nih, Heeh. CTO-nya Kiki Kevin nanya, Jup, celana lu apaan ya gitu. Oke. Menurut gue tuh satu kebanggaan terlepas dari ini endorsan ya gitu ya. Oh, Tapi gue bangga karena pada akhirnya brand Indonesia tuh ada orang yang merhatiin. Banyak banget, aduh gila deh. Lu kalau lihat brand Indonesia sih keren-keren banget sih. Materialnya juga bagus-bagus iya. banget. Aduh sayang sih kalau lu nggak jadi bagian dari situ. Dan by the way gue 2020 emang pasang statement kan selalu ada di hashtag gue Made in Indonesia kan. Oh. Jarang banget tuh gue udah full brand luar tuh udah jarang banget. Pasti ada 1 atau 2 brand yang gue pakai Made in Indonesia. Pasti. Minimal matanya udah terpancing. Wih, apaan Tadi tuh saya cuy juga gitu kan. ngeliat tuh, wah itu ada batik-batik. Yo ya. iya benar. Kebetulan ini Oh, batik. Jadi orang kayak Tuh, kan. Jup tuh brandnya apaan ya gitu. Heeh. Padahal secara harga mungkin kalau dia beli yang lain bisa 2-3 jutaan gitu ya. Yang ini bisa 1/4 kali. Wah, 300, jauh 400 ribu. lumayan Nah, ya itu. jaraknya. Makanya sayang sih. Jadi menurut gua Made in Indonesia 2021 harusnya bakal lebih gede dari sekarang. By the way, kalau yang lu bahas tadi Vanda kan tadi bilang di Indonesia banyak yang gengsi ya. Iya. Itu biasanya orang urban, Pak. Orang kota. Orang kota. Kalau orang daerah ngelihat
Om Jejo pakai apa gitu ya. Mas Ganindra Bimo pakai apa gitu. Mereka masih punya kebanggaan untuk make. Kalau Jupaka sendiri kan udah mahir, udah expert di bidang lokal brand. Emang berenang mahir. Ada nggak sih kepikiran kayak pengen bikin brand sendiri? Oh pengen. Apa itu? Nanti. 2021 gue akan bikin barengan sama SOB. Apa tuh SOB? SOB itu Kalau boleh tahu. SOB official tuh sebenarnya bertiga. Hobinya sama, doyan minum. Siapa aja sih? Minum teh. Minum teh. Kita minum teh. ya. 3 orang. SOB itu sebenarnya shop, manggil gitu shop gitu ya. SOBofficial.id. Saya ada Boim Leno, ada Tara Budiman. Besok-besok kita diundang dong. Boleh bertiga. Iya dong. Kalau mau masuk alhamdulillah. Iya mau dong. Mau. Tara mah murah kalau kayak gitu. Tuh tunggu aja. Apalagi kalau ada signature coffee sen. Wah, insya Allah sih join ya. Sen. Udah langsung. Iya dong. Saya ntar banyakin nih. Jadi kita mau bikin brand 2021. Kemarin kita sempat kolaborasi kan barengan sama Alo Alo, sama Super Secret Sentimental Theory. Saya tahu itu. Dapat. Yang bukan saya sih. Pacar saya. Oh iya yang Alo Alo ya. Nah itu saya jadi melihat bagus. keren ya. Nah 3. itu brand Indonesia yang menurut gue mirip sama brand U. Yang Alo Alo itu. Keren, Pi. Coba beli kacamatanya deh. Kacamatanya mirip banget sama atau Erangamo. Tahu gak sih? Gue belum lihat sih dok. Coba Alo Alo, dia baru keluarin kacamata. Menurut gue mirip banget sama Alpato Erangamo. Itu ada di sensor. Bagus banget. Dok itu bagus banget, gue gak bohong. Iya, Alpato Erangamo. Gila itu bagus banget. Tuh lihat, sampai lihat biaya gue langsung ngecek tuh. Dia gak pernah. Bagus banget serius. Bagus banget. Dicek ya. Lo harus buka, harganya di bawah 150.000. Wow. Oh kacau. Serius, sebagus itu dengan harga sengaco itu. Lu beli deh, lu pasti akan bilang, Jup makasih. Oke. Sebagus itu. Ntar gua langsung lihat. Abe jangan lupa ya, cuannya ya. Cuan. Gak, tapi maksud gue, akhirnya SOB berpikir, kemarin kita jualan lumayan. Akhirnya ya bareng-bareng kolaborasi. Kenapa kita gak bikin brand sendiri? So 2021. Karena kebetulan Tara pernah bikin brand juga kan. Apa? Shining Bright. Terus Terus si Boim juga sempat bikin Lucky People. Nah jadi tapi udah nggak berjalan apa masih berjalan? Masih jalan, tapi itu kan brand entity-nya sendiri kan, Boim Leno. Nah yang sekarang kita pengen bikin SOB. Judulnya apa nanti kita tunggulah. Pokoknya judulnya Indonesia banget lah. Pokoknya dilihat tuh buat kalian yang mau apa ya, ini SOB nih keren sih ini. Lihat tuh YouTube-nya tuh ada. Ada dong. Apa boleh tuh? So SOB official. Tolong di subscribe. Masih dikit banget followernya. Aduh. Mudah-mudahan amin. Tahun ini ya, tahun ini menjadi tahun yang berkah buat kita amin. semua. Amin ya Allah, amin. Itu gede banget sih suaranya. Iya, sorry. Iya. Amin. Kemarin kebetulan bini gue bikin riset. Dia kan lagi S2, jadi kebetulan lagi bikin Google apa tuh namanya? Ya pokoknya apa tuh survei-survei gitu. Baru dapat kesimpulannya bahwa ternyata orang suka doang, makanya like-nya ada. Tapi orang nggak pengen gaya kayak si Jupaka. Karena nggak nyampe men. Nah jadi 2021 gue pengen bikin sebenarnya gaya gue banyak banget. Ada yang kayak polosan doang, ada yang bahkan cuman pakai kemeja doang gitu tuh ada kan. Jadi sebenarnya gue pengen ngasih bahwa fashion itu ya apapun, selama lu nyaman, lu cocok ya pakai aja. Berarti selama ini ngelihatnya Jupaka yang begini mulu dong. Iya, betul. Nggak ngelihat yang sebelum-sebelumnya. Betul. Kalau kayak gini kan lagi tren santai nih. Kalau lagi nge-MC pasti kan gua harus agak lebay kan. Entah dari baju, dari celana atau apapun sesuatu yang agak stand out. Nah, ternyata di kalangan follower gua dia suka, tapi nggak ngikutin. Padahal kan kita pengen jadi KOL kan. Iya nggak sih? Influence orang gitu kan. Nah itu yang akhirnya seru juga kalau gua bisa tunjukin gaya bukan gaya biasa ya, gaya-gaya basicnya gitu loh. Pengennya sih sampai di riset loh. Wow. Bener. Nggak main-main berarti. Iya dong. Kenapa coba gue bilang nggak main-main? Nih gue kasih tahu ya. Ada 278 juta orang Indonesia, di mana usia produktifnya ada 145 juta rupiah. 440 juta orang. Lu bayangin 145 juta itu beli baju seharga 100.000 aja. Ada berapa miliar potensi bisnisnya? Ayo. Belajar tuh. Kita belajar jadi ini kan. Iya, karena sebagai pekerja, gue juga mendalami itu. Kenapa gue milih Made in Indonesia? Brand luar kalau bayar gue bisa 5 sampai 10 juta. Misalkan. Brand Indonesia bayar gue mungkin 500 sampai 1 juta. Brand Indonesia ada 10 brand 1 bulan. Brand luar cuma 2 brand. Secara duit gedean mana? Nah, ini ngomongin
monetizing secara bisnis ya. Iya. Oke. Jadi kalau lu bilang, gue mah pengen premium aja, Heeh. hitung-hitungan deh premium sama yang lokal gede mana. Iya. Ngeri bos, Iya. ngeri. Lokal itu mungkin duitnya nggak sebanyak brand luar, tapi dia punya quantity jauh lebih banyak. Hitung-hitungan uang deh. Iya. Nanti lu akan paham kenapa pada akhirnya lebih seksi lu mainin bisnis lokal daripada gue. Ini gue kasih clue. Kapan lagi gue ngasih clue lo? Ya. Iya dong. Cuman di sini loh. Ya. Cuma di sini. Iya, baru di sini doang gue share karena banyak orang tuh memandang sebelah mata. Pertama, aduh gue brand lokal mah gak ada duitnya Jub, GoPay doang. Habis itu gue challenge, lu dibayar sama grup itu berapa? Bisa 10 juta Jub. Keren gue bilang. Lu berapa Jub? Cuma 750.000 sih. Wah, rugi dong lu. Sebulan berapa kali? 1 kali. Gue 20 kali. Hitung-hitungan gak? Nah, itu yang banyak orang missing linknya di situ. Banyak banget nih ilmu. Wah, Ya, tuh. Gua dapet terutama antara gua dapat saham, pribadi, set coffee. Oke. Boleh. Gua pribadi udah kayak aduh apa tadi banyak banget yang kata-kata yang baru kita denger ya Dok hitungannya. Benar. Banyak. Sama tadi hitung-hitungan ilmu bisnisnya dapet juga. Nah makanya gua tuh Ilmu kesehari-harian dapet. juga nggak usah terlalu Jangan maksa. ya. Karena yang nyuci orang tua. Mampus gak lu? Emang lu bayarin deterjennya? Aduh. Bacot anjir. Pasti lu gak bayarin deterjennya atau beliin listriknya. Enggak kan? Enggak itu. Iya. Beli doang bisanya. Iya. Make doang. Enggak mau nyuci. Aduh. Ya itu sih. Sayang ya. Tapi itu realitas di Indonesia ya. Begitulah anak-anak. Kelihatan keren tuh buat orang lain tuh bagus sih. Iya. Kelihatan keren ya. Di mata orang tuh bagus tapi nggak tahu ya. Gue sih udah nggak tahu ya karena gue udah tua kali ya pada Pandu. Jadi gue ngerasa bahwa udah nggak harus begitu lagi sih. Mungkin kalau gue di usia kalian kan masih 26, 25. Iya, saya 24. 24 ya. Saya 17. Kan kembar Bang. Iya. Kalau lu 24 tahun gue mungkin dulu gue kayak kalian. Iya. Cuman ada cara lain kan. Dengan lu belajar dari pengalaman orang lain. Iya. Ya mungkin gue tobat di umur 29, lu bisa tobat di umur 25, 26 gitu. Which is good kan. Iya. Semoga sayang. Kalau buat gue sayang. Karena kalau lu buka mata sedikit aja, lu mau browsing aja, banyak banget band Indonesia yang bagusnya nauzubillah. Sebelum terlanjur tua. Yes. Iya. Tuh. Karena kalau kayak gue udah sayang. Masih kadang-kadang pengen beli Supreme lah. Kadang-kadang masih tuh Off-White lah gitu ya. Karena udah terjebak di lingkaran itu gitu. Padahal enggak selalu ya. Berarti lingkungan mempengaruhi. Oh banget. Lingkungan itu membentuk karakter lu 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke. 5 sampai 10 Yes. tahun Sampai 10 ke depan. Hati-hati loh. Iya. Sekarang impactnya nggak ada loh. 5 sampai 10 tahun mempengaruhi. Kamu berteman sama CEO, 15 tahun lagi kamu jadi CEO. Amin. Cobain. Amin. 5 tahun berteman sama gembel, 6 tahun kemudian lu jadi gembel. Karena Tuh, mindset. Mindset. Gembel itu maaf ya, bukan gembel lah ya. Let's say apalah orang yang jobless lah ya, jangan gembel kasar gitu. Karena gembel bisa jadi dia secara mata pencarian emang gak dapet gitu. Oke. Kalau yang mindsetnya nggak mau susah, maunya happy aja. Ciri-cirinya tuh ada 1 juta rame-rame bagi-bagi. Nah itu ciri-ciri. Karena kalau lu mau sukses sebenarnya nggak harus begitu men. Gimana? Kalau lu mau sukses adalah ya lu harus lebih baik dari mereka in a very good way. Itu sih. Kalau lu mau lebih bagus, jadi lingkungan itu berpengaruhnya nggak sekarang. Tapi nanti. Nanti. Lu baru berasa. Karena mindset CEO itu pekerja keras. Namanya juga CEO. Benar. Mindsetnya orang yang jobless, ya happy. Jadi secara mentally 5 tahun pertama lu happy. Lu baru sadar 6 tahun di tahun ke-6, happy lu itu nggak bisa beliin lu mobil. Happy lu nggak bisa beliin lu rumah. Happy lu nggak bisa beliin lu apapun yang lu mau ya. Itu ketika saat berkeluarga. Nggak harus. Nggak harus. Bisa jadi ketika lu mau berpikir berkeluarga, anjing gue belum punya mobil ya ternyata. Anjing cicilan rumah gue belum ada ya. Bangke juga ya. Lu orang berdua udah mulai dengan bisnis kecil-kecilan. Iya nggak sih? Di situ teman-teman lu akan ke distract, akan kepancing 4 sampai 6 tahun kemudian. Kayak si kembar tuh bikin 4 kopi. Coba 4 tahun lalu gue bikin. Oke, makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, jangan langsung. Gue sampai kayak bingung ya. Jadi kayak kita kok jadi kita yang berpikir ini kita. Kebalik ya. Iya, kita jadi yang di ini nama narasumber. Tapi banyak loh ilmunya tadi dari lingkungan juga. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi. Mungkin Jupaka yang sekarang bisa sampai kayak gini karena lingkungan lu keren kan. Bisa karena gue memilih.
Oke. Jadi gini, nah ini cerita asli nih, ini realita nih. Ya. Kenapa gue pada akhirnya memilih lingkungan? Karena gue miskin. Jadi waktu itu zaman kuliah, ini realita lu bisa tonton cerita di Boim ya. Nih. Ya. Itu di Boim juga ada. Ada. Ini cerita ini asli. Jadi gue tuh lahir dari keluarga yang nggak mampu ketika dewasa. Jadi di awal tuh keluarga cukup mumpuni, kerja di BUMN, bokap gue sangat oke. Dulu orang nggak punya Spica, gue punya Spica gitu ya. Orang nggak punya Nintendo, gue punya Nintendo. Lalu turns out pensiun karena ada lepas daerah operasi militer di Aceh. Jadi bokap dikasih uang pensiun, berbisnis kayu, gagal total, ditipu gitu ya. Nggak ada duit sama sekali, kuliah. Lingkungan gue waktu itu rusak, Pak. Jadi lu kebayang udah miskin, hobinya minum-minum di lorong fakultas. Nah itu saat itu belum, itu untungnya gue sadar saat itu, karena ternyata hidup gue nggak bisa gitu. Nah jadi dari situ gue mulai memilih teman. Sampai gue dibilang itu dijahatin. Wah Jupaga nggak CS nih, bangsat lu tukang pilih, udah miskin berarti miskin gak tau diri lu, gitu kan. Sampai gue muncul kata-kata miskin berkarakter dulu zaman kuliah. Jadi gue miskin gak tahu diri gitu ya. Jadi sampai akhirnya gue berteman sama, kebetulan dulu kampus gue banyak orang yang sukunya Chinese. Jadi belajar ngobrol bisnis sama mereka. Turns out 6 tahun kemudian gue punya kerjaan dan gue berusaha bisnis. Itu karena circle gue. Di situ gue sadar satu hal yang jangan sampai lu telat gitu ya. Bahwa lingkungan itu ngebentuk orang. Lingkungan 5-7 tahun yang lalu ngebentuk lu saat ini. Kenapa Jepaka kayak sekarang di usia 35? Karena waktu usia 25, 10 tahun yang lalu, gue memilih circle yang tepat. Gue punya circle kantor, yang kalau ngobrol tuh ngosipin kantor. Anjing bos gue gak enak banget Jup, bla 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 bla. Itu, karena gue udah terbiasa di kuliah, itu udah gue jauhin tuh. Setahun kemudian gue jadi bosnya dia. Gue bilang, lu mau ngomongin gue lo? Enggak lo, kalau lu mah cengli. Nah itu kan, paham gak sih? Ya, sampah-sampah itu ya. Tapi maksud gue, di situ gue belajar, makanya jangan telat nih teman-teman tuh ya. 5-10 tahun ke depan tuh yang ngebentuk adalah lingkungan lu saat ini. Jadi lu mumpung usia 25, 24, pikirin lingkungan lu sekarang kayak gimana, masih bisa switch. Bisa switch. Mumpung masih muda dong. Masih muda. Yes. Atau yang kedua, nah ini yang paling penting, lu yang jadi lingkungan positif buat teman-teman lu. Iya dong. Dampaknya dari kitanya. Bisa. Jadi lu yang ngerubah mereka, aduh udah deh, jangan nongkrong-nongkrong mulu. Basket ya udah, karena kita hobi basket, bikin jersey, jualan yuk. Kasarnya. Daripada pusing basket, kita bikin klub. Bisa. Jadi sesuatu yang dari lu hobi jadi sesuatu. Sama, hobi gue bacot, makanya gue nge-MC. Hobi gue menganalisa sesuatu karena gue statistik lulusnya, ya gue consulting. Nah, jadi kerjakan dari hal-hal sederhana seperti itu. Gitu. Yang membuat lingkungan lu tuh kena dampaknya. Iya dong, jangan lu doang yang sukses, Bi. Lingkungan yang berhasil itu adalah ketika semuanya berhasil. Di terakhir paling ini Dok dari gua mungkin ada harapan untuk 2021 di tahun ini lah ya. Tahun inilah apa nih buat Jepaka harapannya untuk diri lu sendiri mungkin. Harapannya cuma 2 kalau gua. 2. Yang pertama jadi sehat. Amin. Yang kedua jadi kaya. Amin. Wajib harus 100% harus kaya. Harus kaya. Karena ternyata gue baru tahu kalau lu gak kaya lu gak bisa kasih kerja ke orang lain. Jadi lu harus kaya sekaya-kayanya. Gue baru paham hadis Nabi Muhammad kenapa lu harus berdagang dan jadi orang kaya. Kenapa? Ya gitu. Kalau lu gak kaya lu gimana mau buka lapangan kerja bangsat gitu aja. Sesimpel itu ya. Enggak, tapi gue baru tahu di usia 32 tahun kali. Baru ngeh gitu. Baru ngeh bahwa lu harus kaya. Udah gak ada cara lain, lu harus kaya men. Dengan kaya lu membuka lapangan kerja. Kaya itu bukan serakah loh, beda loh. Yang penting lu harus kaya. Kaya hati, kaya pikiran. Kaya duit, nggak ada. Kaya duit, men. Kaya duit. Nah, untuk dapetin kekayaan itu tadi harus kaya hati, kaya pikiran, kerja keras ya tadi. Harus karena ya itu miskin berkarakter kan. Berarti seminggu ini nih, maksudnya Jepaka ini tuh full kayak. Tapi untungnya bisa datang di sini ya. Jadi kita alhamdulillah kita nyindir ya anjing. Didatengin nama bangsat. Aduh. Tapi harus kaya guys. Harus. Pesannya tuh satu, harus kaya. Loh kalau lu kaya Sen Cafe bisa berapa toko? 20. Satu toko sekarang berapa karyawan? Ada 3. Nah 3. Kalau lu punya 20, 60 karyawan.
Loh, Itu tuh. tapi Mulia harus ya? kaya kan? Harus kaya. Ya iya, kalau lu miskin gimana buka tokonya? Iya. Iya dong. Benar. Harus kaya. Kaya dengan cara yang baik ya guys, Iya. bukan Oke. lu dengan korup, dengan Jangan nipu ngepet orang. ya. Oh jangan. Iya kalau ngepet boleh lah. Selama ngepetnya ke koruptor gitu. Gak apa-apa. Ya. Pilih orang juga jadi. Enggak maksudnya, tapi beneran harus kaya guys, serius. Kalau Sen Cafe sukses berapa banyak Amin. lapangan pekerjaan bisa dibuat kan? Ya, itu aja sih Iya. Godok banyak banget nih ya. Mampus. Kalau nggak kelar-kelar ya deh. Iya, ini banyak banget masukannya. Wah, parah. Gue Aduh. dapat ilmu juga, Dapat Lu- iman. dapat Ush. iman. Budi Aduh. pekerti. Waduh. Kayak guru BP gue. Oh iya, udah kayak di ini kita dikasih. Di konseling ya? Nah, kita kayak gitu dong. Aduh. intinya kaya, sehat. Yes. Itu. Ya Jangan kita semua juga berdoa semoga 2021 menjadi kita- awal yang baik lah. Amin. Aduh, Amin. COVID juga buat udah COVID, nggak ada mudah-mudahan hilang Iya. semuanya. Jadi kita bisa bekerja seperti sedia kala. Amin. Bisa ngebangun semuanya yang apa ya, impian-impian kita yang ketunda di tahun 2020 bisa tercapai. Tercapai. Amin. Amin. Itu Udah tadi. kita harus banyak berkarya, rajin collab sekali ya. Wih, bener tuh. Jangan rebahan. Iya, betul. jangan rebahan, lingkungan positif. Ya pokoknya itulah yang tadi udah disampaikan oleh narasumber kita ini. Makasih loh buat Bapak Pak. Iya, udah menyempatkan. Yang sudah menyempatkan Gitu dong, Pepo. Pepo Pepo. menyempatkan datang ke studio kita yang kecil ini dong. Dan sederhana ini ya. Waduh. Terima kasih dan Amin. banyak banget ilmunya. Ya, terima kasih Mudah-mudahan juga. teman-teman yang apa ya? Ya cuma di sini nih Iya. lu bisa ngeliat ternyata di Pakat orangnya begini, orangnya humble banget, asik banget, banyak ngasih ilmu Iya. yang lu biasanya lihat di Instagram cuman foto-foto Foto-foto ya, pede, kayak ya. dipikirnya gimana ternyata Padahal enggak orangnya juga begini loh, Asik kok orang. sangat asik. Ya dari gue sih itu aja. Lu Iya. ada gitu? Gue sih, oh ya terima kasih juga buat PA-nya Pak Oh, Ola PA-nya. yang udah Oh, iya. sempat Ngatur gua jadwal. ngatur jadwalnya yang sibuk ini Ya, dan ya. padat. Ya udahlah, paling gue itu aja. Mungkin kok tambahan lagi Pak Jupaka? Enggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Ya? Salam-salam di rumah. Wis, kayak radio ya, radio Gaga ya. Hai. Terima kasih Pak udah diundang. Sukses thank you. buat Sama-sama. Dado Brother. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Undang yang positif-positif ya, Amin. yang seru-seru. Yang seru-seru. Jangan berhenti berkarya. Oke, thank you. Terima kasih. Paling itu aja dari kita berdua. Iya. Gua Vando. Dan gua Panda. Thank Sampai you. jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa Bye-bye. subscribe, Oh, iya. like, Subscribe jangan lupa. komen Follow yang dong. Follow dong Friendster aku, follow Friendster Nih, aku. follow Friendster. Jupaka lah pokoknya apapun. Ya, bye bye. Bye bye. Iya.